Terus yang kedua, HP-mu itu hidup, LCD-nya itu terang, kameranya nyala, software-nya ada, tapi setiap dioperasikan no respon. Atau setiap kamu habis moto nggak bisa di save. Dengan kata lain, HP-mu itu lemot atau hang. Halo, jumpa lagi dengan Thomas di sini. Thomas, Joni, dan seperti biasa Saya Kairon telepon. saya mengutip kata Bang Panji Pragiwaksono yang sekarang lagi meniti karir stand up di New York. Kita support, doalah, siapa tahu beliau bisa cepat pulang. Lo kok cepet pulang toh? Oh, bukan. Biar cepat punya karir yang bagus di New York. Siapa tahu Thomas juga bisa kecipratan. Kecipratan ke New York? Kecipratan air. John, medsos sekarang ini ruwet semua isinya. Selain isinya trending, banyak juga hal yang nggak penting. Flexing berlebihan, berantem disiarkan di YouTube, sampai settingan-settingan yang tidak mendidik. Bicara yang pinggir jurang juga banyak. Nah, Bang Panji itu bilang gini, semua itu karena makhluk yang namanya netizen. Netizen yang kena stunting. Bicara pinggir jurang ki gimana toh? Apa kamu kalau bicara itu harus nyari jurang dulu terus duduk di pinggirnya gitu? Maksudnya bukan pinggir jurang beneran gitu, Mbah. Yang dimaksud itu kalau bicara pinggir jurang itu bicara yang bahas soal-soal yang nyerempet-nyerempet suku, ras, dan agama gitu loh. Ya kalau gitu kan ya enggak apa-apa, negara bebas. Lah terus salahnya di mana? Ya bukan salah, tapi bahaya. Lah kalau kamu sampai salah ngomong, kan ya langsung masuk jurang. Gak bakalan bisa diralat tuh ya. Lah besok kamu tinggal nunggu somasi aja. Kan masih bisa minta maaf toh ya. Maaf diterima, tapi proses hukum tetap lanjut, John. Terus tadi itu kamu ngomong apa itu netizen stunting? Lah itu apaan toh? Gini, satu-satu. Netizen. Netizen itu adalah gabungan kata antara internet dan citizen. Jadi artinya kurang lebih itu pengguna internet yang menjadi penghuni aktif yang berenang kesana kemari di internet. Lah kalau stunting itu adalah istilah keren dari keadaan yang nama aslinya itu kurang gizi. Kenapa bisa begitu? Penjelasannya begini. Loh Mbah, bukunya mana? Kamu pindah mana toh, Mbah? Ya, buku yang di sana itu toh. Lah aku balikin di rak sini. Ya sudah, ambil kamu yang baca. Bisa baca enggak? Halaman 7. Baca biar ada kerjaan. Halaman 7 ya. Nih, stunting atau kurang gizi. Ini disebabkan rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin di dalam perut ibu hingga bayi umur 2 tahun. Selain itu, ditambah dengan buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih dan kurangnya kebersihan lingkungan juga menjadi penyebab stunting makin parah. Karena kondisi kebersihan yang kurang terjaga itu membuat tubuh harus secara ekstra melawan sumber penyakit sehingga menghambat penyerapan gizi. Nah, kita bicara soal gizi. Gizi itu kita dapat dari makanan, dari sari makanan. Sari makanan ini akan diserap tubuh, terus dikumpulin dan digunakan untuk organ vital, untuk hidup. Baru setelah semua tercukupi, kelebihan gizinya itu akan digunakan untuk pertumbuhan lain seperti pertumbuhan badan dan tulang, yang membuat kita punya postur atau punya tinggi badan. Dan jika masih ada lebih lagi nih, baru digunakan untuk pertumbuhan otak, untuk kecerdasan, kemampuan logika,
dan kapabilitas atau kemampuan berbahasa. Jadi nih, kalau kamu anak stunting dan gizinya hanya cukup sampai untuk hidup saja, kalau gizinya nyampe buat hidup tok, itu berarti pertumbuhanmu cuman sampai organ vital, cuman biar kamu hidup aja, that's it. Dan akibatnya kita akan melihat banyak anak-anak yang postur dan tinggi badannya kurang. Jangankan pinter, lawang tinggi badan aja nggak nyampe. Terus yang kedua, kalau gizinya ternyata sampai ke pertumbuhan badan, maka kita akan punya anak-anak atau generasi yang hidup dan punya postur dan tinggi badan yang cukup, tapi kecerdasan otaknya itu jongkok. Kemampuan untuk berlogikanya lemah dan kemampuan mengolah bahasanya buruk. Kamu pasti tahu kan orang seperti apa kayak gini? Jangan-jangan kamu salah satunya, John. Netizen yang stunting ini, kalau diajak berdiskusi, susah sekali untuk dijelasin. Kalau kalah berargumentasi, dia langsung nyerangnya pakai fisik. Sudah gitu main keroyokan lagi. Jadi gini loh, gizi itu ibaratnya tuh power. Kalau handphone itu baterainya. Bisa bayangin nggak? Kalau HP-mu stunting, ya sampai hidup doang. HP-mu memang nyala, tapi LCD-nya redup. Sudah LCD-nya redup, nggak jelas. Kameranya apalagi, nggak usah dibahas. Terus, yang kedua, HP-mu itu hidup, LCD-nya itu terang, kameranya nyala, software-nya ada, tapi setiap dioperasikan, no respon. Atau setiap kamu habis moto, nggak bisa di-save. Dengan kata lain, HP-mu itu lemot atau hang. Stunting di Indonesia ini ngeri banget. Dari data WHO pada tahun 2016, 1 dari 3 bayi yang lahir di Indonesia itu lahir dalam keadaan stunting. Berarti berapa tuh? 1 dari 3, sepertiga. Sepertiga apa seperempat? Sepertiga ya. Pokoknya lebih dari 30% lah. Kalau bayi yang lahir 1 juta orang, berarti lebih dari 300 ribunya lahir dalam keadaan stunting. Sebelumnya lebih parah. Data WHO yang dirilis tahun 2013 itu mengatakan bayi yang mengalami stunting di Indonesia besarnya itu 37%, hampir 40%. Kamu bisa bayangin nggak? 40%. Dengan kata lain, dari 10 bayi yang lahir, 4 diantaranya itu mengalami stunting. Kan horor ya? Sekarang dihitung, kalau mereka masih hidup di tahun 2022 ini, umur mereka itu antara 9 sampai 11 tahun. Dan semua sekarang mereka adalah pengguna internet aktif. Kamu suka atau tidak suka, mereka aktif berenang di sekitar kita. Lah inilah yang Bang Panji bilang netizen yang udah goblok dipersenjatai. Makanya banyak orang itu yang nyampah di internet karena banyak hal yang di luar logika yang disampaikan oleh para netizen yang model kayak gini ini. Banyak hal yang gak penting diumbar di internet. Dan anehnya banyak juga netizen yang suka. Lah netizen yang stunting itu yang nyampah di internet atau yang menikmati sampahnya coba? Lah sekarang kalian mikir, kalian masuk golongan yang apa? Oke, sampai di sini dulu. Thomas pamit. Thomas, Joni dan Saya Kainon telepon. sampai jumpa di video berikutnya. Salam.